Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna 'amalan yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin serta daurah kajian tasawuf kitab Bidayatul Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini yang sebelumnya dan yang akan datang selalu beriringan dengan ridho dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah catat kegiatan kita ini sebagai satu kegiatan yang menghidupkan malam Ramadan, di mana Rasulullah menjanjikan siapa orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah jadikan kegiatan kita ini sebagai salah satu kegiatan menghidupkan malam Ramadan dan Allah akan ampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita mulai sampai di halaman 125 tentang adabun naum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina amin. Wa bisanadil muttasil ilal imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimahullahu wa dama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala adabun naumi, adab tidur. Fa idza aradta an-nauma fabsut firashaka mustaqbilal qiblati wa nam ala yaminika kama yudja'ul mayyitu fi lahdihi. Maka apabila engkau ingin tidur, maka hamparkan kasurmu mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat. Firash ini sebetulnya bukan kasur ya, apa permadani, karpet ya. Menghadap kiblat dan tidurlah di sebelah kanan sebagaimana diletakkan mayit di liang lahat. Jadi posisi kepala kalau kita di Indonesia itu kepalanya di utara, kaki di selatan, nanti kita tidurnya miring menghadap ke kanan. Sebagaimana diletakkan mayit di liang lahat. Wa'lam anna nauma mithlul mauti wa yaqtata mithlul ba'thi. Ketahuilah sesungguhnya tidur itu seperti kematian dan bangunnya seperti hari kebangkitan. Wala'allallaha ta'ala yaqbidu ruhaka fi lailatika fakun musta'iddan liliqa'ihi bi antana ma'ala taharatin wa takuna wasiyatuka maktubatan tahta wisadatika wa tanama ta'iban 'anil dzunubi mustaghfiran aziman ala alla ta'uda ila maksiatin abadan wa'zim 'alal khairi li jami'in nasi in ba'athakallahu azza wa jalla. Dan la'allallaha ta'ala yakbidu, dan mungkin saja Allah mencabut ruhmu di waktu malam, maka jadilah kau bersiap, karena itulah kau bersiap untuk berjumpa kepada Allah dengan bahwa kau tidur dalam kondisi suci. Jadi karena ada kemungkinan malam itu Allah cabut ruh kita, maka pada saat tidur bersiap-siaplah untuk berjumpa kepada Allah, yaitu dengan mempersiapkan diri tidur dalam kondisi suci. Dan jadikanlah wasiatmu itu sudah tertulis di bawah bantalmu. Jadi Imam Ghazali menganjurkan kita untuk mempersiapkan wasiat, tulis taruh di bawah bantal.
dan kau tidur dalam kondisi bertaubat daripada dosa, minta ampun, bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat selama-lamanya, dan bertekad atas kebaikan, bertekad berbuat baik kepada semua orang, jika nanti Allah hidupkan engkau. Ini niat mau tidur. Wa tadzakkar annaka satudja'u fil qabri kadzalika wahidan faridan. Laisa ma'aka illa amaluka wa la tujza illa bisa'ika. Dan ingatlah sesungguhnya engkau nanti akan dibaringkan di dalam kubur seperti itu, wahidan faridan, sendirian, tidak ada yang bersamamu melainkan amalmu, dan engkau tidak akan dibalas melainkan hasil dari usahamu sendiri. Wala tastajli bin nauma takallufan bitamhidil furushil wati'ati fa inna nauma ta'tilul hayati illa idza kanat yaqadhatuka wabalan alaika fanaumuka aslamu lidinika. Wala tastajli bin nauma takallufan. Jangan jangan paksa tidur, ya. Jangan menarik tidur takallufan secara paksa bitamhidil furushil wati'ah, dengan mempersiapkan kasur yang nyaman. Karena tidur itu ta'tilul hayah, menyia-nyiakan kehidupan. Jadi kalau memang belum bisa tidur, lebih baik kerjakan kerjaan yang bermanfaat, kata Imam Ghazali. Melainkan kalau bangunmu, melek matamu itu wabalan alaika, menjadi bahaya. Justru kalau kita melek malah maksiat mulu. Ya udah, panau muka aslamu dinika. Tidurmu lebih selamat bagi agamamu. Mananya Al-Ghazali menganjurkan kalau kita bisa melek mata dengan ibadah, lebih baik jangan paksa tidur. Kerjakan ibadah. Tapi kalau kita melek mata justru malah maksiat, dah tidur aja lebih baik. Wa'lam anna al-laila wan nahara arba'un wa ishruna sa'atan fala yakunanna naumuka bil laili wan nahari aktsara min thamani sa'atin. Fayakfika in ishta sittina sanatan an tudayyi'a minha ishrina sanatan wa huwa thulutsu. Ketahuilah sesungguhnya malam dan siang ada 24 jam, maka jangan sampai tidurmu itu di waktu malam dan siang lebih dari 8 jam. Maka cukuplah jika engkau hidup selama 60 tahun, engkau telah menyanyiakan dari 60 tahun itu sebanyak 20 tahun. Sepertiganya kita pakai usia kita buat tidur. Lebih dari itu, maka ada kekhawatiran, banyakkan tidur. Wa idda inda naumi siwakaka wa tahuraka wa'zim ala qiyamil laili wa ala qiyami qabla subhi. Dan persiapkan ketika tidur siwak. Jadi nanti bangun tidur kita udah siap siwak. Wa tahuraka, dan air untuk bersuci. Jadi nanti bangun tidur kita sudah siap siwak dan siap untuk berwudu. Wa'zim ala qiyamil lail, bertekadlah untuk bangun malam. Wa alal qiyami qabla subhi, dan bertekadlah bangun sebelum subuh. Faraq'atani fi jawfil laili kanzun min kunuzil birri. Maka sesungguhnya 2 rakaat di pertengahan malam itu adalah satu perbendaharaan dari perbendaharaan kebaikan. Fastakthir min kunuzika liyaumi fakrika. Perbanyaklah daripada perbendaharaanmu untuk nanti hari kefakiranmu. Maknanya di akhirat. Nanti di akhirat kita tidak punya apa-apa melainkan dari apa yang kita bawa di dunia. Maka kata Al-Ghazali, perbanyaklah perbendaharaan untuk nanti hari di mana kita butuh bekal itu. Falan tughniya anka kunuzud dunya idza mitta. Maka tidak akan mencukupi engkau perbendaharaan dunia ketika engkau meninggal. Kalau kita kaya, punya uang, kita punya mobil mewah, rumah bagus, itu tidak akan mencukupi kita nanti di akhirat. Kalau kita sudah meninggal. Wa qul inda naumika, dan bacalah ketika tidur. Nah ini doa mau tidur. Gak jalan ini yuk. Kenapa? Biasa nih ya, adminnya ya. Dan bacalah ketika tidur. Bismika Rabbi wada'tu dambi wa bismika arfa'uhu faghfir li dambi. Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Allahumma bismika ahya wa amutu.
A'udzu bika min syarri kulli dzi syarrin wa min kulli syarri wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Iqdi anni ad-daina wa aghnini minal faqri. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha. In amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata. Allahumma ayqidni fi ahabbi sa'ati ilaika wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaika lituqarribani ilaika zulfa wa tub'idani min safatika bu'dan. As'aluka fatu'tiyani wa astaghfiruka fataghfirali wa ad'uka fatastajibali. Ini doa sebelum tidur. Kemudian summa qra, kemudian bacalah ayat al-kursi, ayat kursi, wa amanar rasulu ila akhir surati. Ini dua ayat di ujung surah Al-Baqarah. Wal ikhlas, surah Al-Ikhlas, wal muawwidzatain dan Al-Falaq An-Nas, wa surata Tabarakal Mulk dan surah Tabarak, surah Al-Mulk. Banyak ya, supaya bisa tidur dan tidurnya bermanfaat. Wal ya'khudkan naumu wa anta ala dzikrillah ta'ala wa ala taharati. Faman fa'ala dzalika urija bi ruhihi ilal arsy wa kutiba musalliyan hatta yastaiqidha. Dan hendaklah mengambil hendaklah tidur mengambilmu. Jadi upayakan pada saat kita terlelap kita sedang berada dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan suci. Siapa yang berbuat seperti itu, kata Al-Ghazali, akan diangkat ruhnya menuju arash, lalu dicatat dia dalam kondisi tidurnya sebagai orang yang sholat sampai dia bangun. Nggak bisa? Ya udah. Boleh itu dibuka aja share screen-nya, nanti ada yang bantu. Share screen juga. Berikutnya, فَإِذَا اشْتَيْقَظْتَ فَارْجِعْ إِلَى مَا قَدْ عَرَّفْتُهُ أَوَّلًا وَدَاوِمْ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ بَقِيَّةَ عُمْرِكَ. Apabila engkau telah bangun, maka kembalilah kepada apa yang sudah aku uraikan di awal. Jadi ketika sudah bangun tidur, balik lagi pembahasannya ketika ada bangun tidur, dan teruslah melakukan ini sepanjang umurmu, kata Al-Ghazali. فَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ الْمُدَاوَمَةُ فَاصْبِرْ صَبْرَ الْمَرِيضِ عَلَى مُرَارَةِ الدَّوَاءِ انْتِظَارًا لِلشِّفَاءِ وَتَفَكَّرْ فِي قِصَرِ عُمْرِكَ وَإِنْ عِشْتَ مِائَةَ سَنَةٍ. Jika sulit untukmu al-mudawamah, istiqomah, ya. Jika sulit istiqomah, maka sabarlah seperti sabarnya orang yang sakit terhadap pahitnya obat dalam menunggu kesembuhan. Jadi memang istiqomah itu nggak gampang. Ya, seperti orang sakit bersabar minum obat yang pahit untuk mendapatkan kesembuhan. Merenunglah dalam pendeknya usiamu, wa in ishtami atasana, walaupun nanti kau akan hidup 100 tahun. Jadi setiap hari kita bayangkan kita ini umurnya pendek, umurnya pendek, umurnya pendek. Supaya kalau kita merasa umur kita panjang, nanti khawatir kita digoda setan untuk ntar aja dah gitu. Fadzalika bil idhafati ila muqamika fid daril akhirati wa hiya abadul abadi qalilun. Maka hal tersebut, usiamu itu, jika disandarkan kepada tempatmu di akhirat sana, yang selama-lamanya itu, umur kita ini sedikit. Walaupun ada yang hidup 100 tahun, dibanding kehidupan akhirat, nggak ada apa-apanya. Wa ta'ammal annaka kaifa tatahammalul masyaqqata wa dhulla fi talabid dunya syahran aw sanatan raja'a an tastariha biha 20 sanatan mathalan fa kaifa la tatahammalu dzalika ayyaman qalaila raja'al istirahati abadal abadi. Merenunglah, sesungguhnya engkau betapa engkau menanggung beban kesulitan dan kehinaan ketika mencari dunia 1 bulan atau 1 tahun, berharap agar engkau hidup tenang nanti 20 tahun yang akan datang. Jadi kata Al-Ghazali, merenunglah, engkau lelah, letih cari dunia, pengen hidup enak nanti di masa depan.
Bagaimana tidak engkau menanggung beban di hari-hari yang sedikit ini, berharap nanti kau akan hidup senang, berhidup istirahat, tenang, abadal abad, selama-lamanya di akhirat. Al-Ghazali ajak kita merenung, kita bersusah payah hari ini, capek, pengen nanti ketika tua hidup senang, tenang, nggak capek lagi. Kenapa kita tidak berjuang hari ini untuk supaya hidup tenang nanti di akhirat, padahal akhirat jauh lebih panjang daripada usia tua kita. Allahu Akbar. Wala tutawwil amalaka fayathqula 'alaika 'amaluka waqaddir qurbal mauti wa qul fi nafsika inni atahammalul masyaqqatal yawma fala'alli amutu lailata wa asbirul lailata fala'alli amutu ghadan fa innal mauta la yahjumu fi waqtin mahsusin wa sinnin mahsusin wa halin mahsusin. Jangan panjangkan angan-angan sehingga nanti berat untuk beramal. Kalau kita kebanyakan bayangan, kita akan hidup panjang, umur panjang, nanti berat beramal. Nantilah. Faqaddir qurbal mauti. Tetapkanlah dekatnya mati. Dan katakanlah pada dirimu sendiri, aku akan menanggung kesulitan hari ini, mungkin aku akan mati nanti malam. Dan aku sabar nanti malam, mungkin aku akan mati besok. Sesungguhnya kematian tidak datang di waktu tertentu, dan usia tertentu, dan kondisi tertentu. Wala budda min hujumihi, dan mesti dari kedatangannya. Kapanpun dia mau datang, nggak pakai permisi lagi. Fal isti'dadu lahu aula minal isti'dadi lidunya. Maka bersiap-siap kematian lebih utama daripada bersiap-siap bagi dunia. Wa anta ta'lamu annaka la tabqa fiha illa muddatan yasiratan. Engkau tahu bahwa engkau tidaklah tinggal di dunia melainkan masa yang sebentar saja. Wala'allahu lam yabqa min ajalika illa nafasun aw sa'atun aw yawmun wahidun. Dan barangkali tidak tersisa dari ajalmu melainkan satu hembusan nafas saja, atau 1 jam saja, atau 1 hari saja. Faqaddir hadza fi qalbika kulla yaumin. Maka tetapkanlah hal tersebut, batasan waktu yang singkat ini dalam hatimu setiap hari. Wa kallif nafsaka sabra ala ta'atillahi ta'ala yauman fa yauman. Dan bebankanlah dirimu untuk selalu bersabar menjalankan taat kepada Allah hari demi hari. Fa inna kalau qaddartal baqa'a khamsina sanatan wa alzamtaha sabra ala ta'atillahi ta'ala nafarat wastas'abat alaika. Maka sesungguhnya kalau kau tetapkan kekal hidup di dunia selama 50 tahun, lalu engkau lazimkan nafsumu untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah, maka nafsu itu akan lari, wastas'abat alaika, dan dia akan merasa letih kepadamu. Fa in fa'alta dzalika farihta 'indal mauti farahan la akhira lahu. Wa in sawwafta wa tasahalta ja'akal mautu fi waqtin la tahtasibuhu wa tahassarta tahassuran la akhira lahu. Jika engkau lakukan itu, engkau akan senang ketika meninggal dengan kesenangan yang tidak ada ujungnya. Tapi jika engkau menunda-nunda dan engkau meremehkan hal tersebut, datang waktu kematian, kau tidak akan menduga datangnya, lalu kau menyesal, penyesalan yang tidak ada ujungnya. Allahu Akbar. Wa indas sabahi yahmadul qawmu as-sura wa indal mauti ya'tikal khairul yaqinu wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Dan ketika di waktu pagi memuji oleh satu kelompok akan as-sura atau kehidupan, dan ketika mati datang kepadamu satu kabar yang meyakinkan, wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin, dan sungguh kamu akan tahu kabar kematian ba'dahin, setelah ini, setelah mati baru ternyata dulu yang dipelajari benar, bahwa setelah mati kita akan mendapatkan begini begini begini. Wa idh qad arsyadnaka ila tartibil awradi falnadhkur kaifiyatas salati was siyami wa adabahuma wa adabal imamati wal qudwati wal jum'ati. Dan ketika kami sudah berikan petunjuk kepadamu untuk menyusun aurat ini adalah kegiatan-kegiatan rutin, maka hendaklah kami akan sebutkan bagaimana cara sholat, cara puasa, dan adab-adab keduanya, dan adab-adab imamah, kepemimpinan, wal qudwah, dan bagaimana cara mengikut berjamaah maksudnya, wal jum'ah, dan sholat Jumat.
Setelah ini kita masuk tentang bab sholat, kita akan percepat karena ini materinya banyak dibahas di bab-bab fikih. Adabus sholati, adab tentang sholat. فإذا فرغت من طهارة الحدث وطهارة الخبث في البدن والثياب والمكان ومن ستر العورة من السرة إلى الركبة فاستقبل القبلة قائما مراوحا بين قدميك بحيث لا تدمهما واستوي قائما واقرأ قل أعوذ برب الناس تحصنا من الشيطان الرجيم وأحضر قلبك وفرقه من الوساوس وانظر بين يدي من تقوم ومن تناجي wastahi antunajiya maulaka biqalbin ghafilin wa sadrin mahshunin biwasawisi dunya wa khaba'ithis syahawat. Apabila engkau telah selesai untuk bersuci daripada hadas dan bersuci daripada kotoran, baik di badan, pakaian ataupun tempat, dan selesai daripada menutup aurat dari pusar sampai ke lutut, buat laki-laki ya, buat perempuan seluruh badan, maka menghadaplah ke arah kiblat, qaiman, berdiri, murawihan baina qadamaika, agak merenggangkan antara dua kaki. Jadi sholat kakinya jangan rapat, tapi agak renggang. Jadi kaki kanan sejajar pundak kanan, kaki kiri sejajar pundak kiri. Baik. Bihaitsu la tadummuhuma, dengan sekira-kira tidak kau kumpulkan, nggak dirapetin, wastawi qaiman, dan sama dia dalam posisi berdiri. Jadi dari pundak ke bawah tuh rata. Dan bacalah setelah berdiri menghadap kiblat, bacalah surah An-Nas tahassunan untuk menjaga dari godaan syaitan yang terkutuk. Tidak bisa yuk. Wa ahdir qalbaka, hadirkan hatimu, wa farriqhu minal wasawisi, kosongkan daripada segala macam kewaswasan. Wandur baina yaday man taqumu, lihatlah di hadapan siapa yang kau berdiri, ya, di depan kita nih kita lagi mau menghadap siapa? Waman tunaji, dan kita akan berbicara kepada siapa. Jadi sholat kita ini akan bagus kualitasnya kalau kita tahu kita sedang menghadap siapa. Kita ini sholat masih berantakan karena kita belum menghadirkan hati kita sedang menghadap siapa. Wastahi, merasa malulah kamu ketika engkau bermunajat kepada Tuhanmu dengan hati yang lalai dan dada yang dipenuhi dengan rasa was-was terhadap dunia dan kotoran-kotoran syahwat. Ketahuilah, wa'lam annahu azza wa jalla muttali'un ala sariratika wa nadhirun ila qalbika wa innama yataqabbalullahu salataka biqadri khusyu'ika wa tawadu'ika wa khudu'ika wa tadarru'ika. Ketahuilah, sesungguhnya Allah azza wa jalla memperhatikan terhadap apa yang tersembunyi di hatimu. Dia memandang kepada hatimu. Sesungguhnya Allah hanya menerima salatmu sekadar kekhusyuanmu dan rasa rendah hatimu dan tundukmu, dan tadarru juga sama, tunduk juga. Jadi betapapun berapapun banyaknya kita sholat, yang Allah terima hanya yang kita bisa mampu hadirkan hati kita di situ. Oleh karena itu, jangan tergesa-gesa terhadap sholat. Jangan merasa kita sudah sholatnya banyak, sunnahnya banyak, tapi kita tidak perhatikan dari yang banyak itu berapa yang kita bisa mampu menghadirkan hati kita. Karena hanya itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk bisa menghadirkan hati dalam salat, dan Allah berikan kita, Allah terima salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'budhu fi salatika ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah dalam salatmu seakan-akan kau mampu melihat Dia. Jika kau tak mampu melihat Dia, maka Dia melihatmu. Fa illam yahdur qalbuka fa hadza li qusuri ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala. Jika hatimu tak mampu hadir dalam salat, ini disebabkan karena keteledoranmu, karena kealfaanmu terhadap mengenal tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa ibadah tanpa akidah yang benar, ibadah tanpa keyakinan yang benar itu kemungkinan bakal cacat. Kenapa? Karena agak sulit menghadirkan hati tentang Allah Subhanahu wa taala. Faqaddir anna rajulan salihan min wujuhi ahli baitika yanzuru ilaika liya'lama kaifa salatuka fa inda dzalika yahduru qalbuka wa taskunu jawarihka. Bayangkanlah
bahwa ada orang yang soleh di antara keluargamu yang memandang kepadamu saat sholat, lalu dia tahu bagaimana sholatmu. Ketika itulah nanti akan hadir hatimu dan tenang anggota badanmu. Kita merasa kalau kita diperhatikan kita akan lebih baik. Nah, kita bayangkan sholat kita itu kita lagi dipantau supaya sholat kita sempurna. Summarji ala nafsika wa qul ala tastahyi min khaliqiki wa maulaki id qaddartil id qaddartil tila'a abdin dalilin min ibadihi alayki wa laysa biyadihi darruki wala naf'uki khasha'at jawarihuki wa hasunat salatuki thumma innaki ta'lamina annahu muttali'un alayki wa la takhsha'ina li 'azamatihi ahuwa ta'ala aqallu 'indaki min 'abdin min ibadihi fama ashadda tughyanaki wa jahlaki wa ma'a'zama adawataki li nafsik. Kemudian setelah kau bayangkan bahwa kau diperhatikan tadi, kembalilah kepada nafsumu dan katakanlah kepada dia, wahai nafsu, tidakkah kau malu di hadapan penciptamu dan Tuhanmu ketika kau tetapkan ada yang memperhatikanmu di kalangan seorang hamba, dia adalah hamba yang hina, dia adalah hamba daripada hamba-hamba Allah. Dia tidak bisa memberikan kebahayaan, tidak bisa memberikan manfaat. Tapi justru anggota-anggotamu malah tunduk di hadapan dia. Bagus sholatmu di hadapan dia. Ketahuilah, sesungguhnya Allah memperhatikanmu dan kau tak mampu khusyuk karena keagungan Allah. Apakah Allah Ta'ala lebih rendah, lebih hina di sisimu daripada hamba-hambanya? Fama asyadda tughyanaki wa jahlik. Alangkah tughyan, alangkah membangkangnya engkau dan bodohnya engkau. Dan alangkah permusuhannya engkau bagi dirimu sendiri. Jadi kita diajarkan oleh Al-Ghazali untuk berbicara kepada nafsu kita, ajak dia diskusi, kalau kita sholat di hadapan orang bisa bagus, kenapa di hadapan Allah nggak bisa bagus? Allahu Akbar. Fa'alij qalbaka bihadhil hiyali. Obatilah hatimu dengan hadhil hiyal, dengan cara seperti ini. Fa'asahu ayyahdura ma'aka fi salatika. Fa'innahu laysa laka min salatika illa ma aqalta minha. Mudah-mudahan hatimu akan hadir bersamamu dalam salatmu. Sesungguhnya tidaklah engkau memiliki salatmu, melainkan apa yang engkau faham daripadanya. Jadi kita tidak akan dapat manfaat dari salat kita, melainkan salat yang kita kerjakan dengan penuh kesadaran, dengan hati yang hadir. Wa amma ma ataita bihi ma'al ghaflati fahuwa ilal istighfari wa takfiri ahwaju. Adapun apa yang kau kerjakan bersama kelalaian, itu lebih butuh kepada istighfar dan lebih butuh kepada takfir, dibersihkan. Gimana yuk? Bisa nggak yuk? Udah. Coba ada yang bisa? Tapi hostnya di situ kan? Udah. Tapi nggak bisa share screen. Hmm? Iya, silakan. Halaman 136. Baik, berikutnya. فَإِذَا حَضَرَ قَلْبُكَ فَلَا تَتْرُكِ الْإِقَامَةَ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ. Apabila hadir hatimu, maka jangan tinggalkan iqamah. Jangan tinggalkan iqamah, maksudnya iqamat, menjelang sholat kan ada qomat tuh. Jangan tinggalkan iqamah. Wa in kunta wahdaka, sekalipun kau sendiri. Jadi sholat sendiri tetap disunahkan membaca iqamah. Wa in intawarta hudura jama'atin fa'adzin tsumma aqim. Jika engkau menunggu hadirnya jamaah, azan supaya mereka dengar akan sholat, mereka akan datang, baru kemudian iqamah. Halaman 136.
Mm-mm. Ya ini karena bukannya bukan di Adobe ini apa Adobe apa namanya yang PDF tuh ya. Jadi dia tampilannya kecil. Tapi nggak apa-apa dah. Nanti kalau ini udah bisa baru dia lagi. Taib. فإذا أقمت فانوي بقلبك أداء فرض الظهر لله تعالى وليكن ذلك حاضرا في قلبك عند تكبيرة الإحرام ولا يعزب ذلك عنك قبل الفراغ من التكبير وارفع يديك عند التكبير بعد إرسالهما أولا إلى منكبيك وهما مبسوطتان وأصابعهما منشورة ولا تتكلف ضمهما ولا تفريجهما وارفع بحيث يحاذي إبهامك شحمة أذنك ورؤوس أصابعك أعالي أذنيك وتحاذي بكفيك منكبيك. Apabila engkau sudah iqamah, niatkanlah hatimu untuk melaksanakan fardu zuhur, misalnya ya, fardu zuhur, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Dan hendaklah hal tersebut hadir dalam hatimu ketika takbiratul ihram. Jadi niatnya mesti dihadirkan pada saat takbiratul ihram. Wala ya'zubu dzalika anka qabla al-faraghi min takbir. Jangan sampai niat tersebut tercabut dari hati kita sebelum selesai daripada takbir. Ya. Jadi pada saat takbir tuh mesti betul-betul pasang niat. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir setelah mengulur keduanya pertama kali. Jadi posisi pertama tangan taruh di bawah dulu, lalu kita angkat takbir ila mankibaika ke ke posisi pundak wa huma mabsuutatan di beber, bukan digenggam tapi di beber, mabsuutatan. Wa asabi'uhuma mansyurah, jarinya terbuka ya. Wala tatakallaf dhammahuma, enggak usah dipaksa diginiin. Wala tafrijahuma, enggak usah diginiin juga. Biarin aja, biar mengalir aja. Kalau memang ngalirnya terbuka, agak terbuka, enggak apa-apa kayak begini. Baik. Warfa bihaitsu yuhadhi ibhamuka syahmata udhunika. Angkatlah sampai jempol sejajar dengan bawah daun telinga. Dan ujung jari tangan atas telinga sampai sejajar seperti ini. Baik. Wa tuhadhi bi kaffika man kabaika, apa namanya? Pergelangan tangan sejajar dengan pundak. Jadi seperti ini, takbir. Baik. Fa idza taqarrata fi maqarrihima fakabbir. Ketika dua tangan ini sudah seperti ini, baru ucapkan Allahu Akbar. Nah, jadi ucapan Allahu Akbar pada saat posisi tangan seperti ini. Summa arsilhuma birifkin wala tadfa' yadayka inda raf'i wal irsali ila quddamin daf'an wala ila khalfin wala tanfudhuma yaminan wa shimalan. Kemudian setelah kita angkat, selesai Allahu Akbar, lepas keduanya, turunkan dengan lembut, enggak usah digoyang-goyangin, ya. Wala tadfa' yadayka inda raf'i wal irsal, enggak usah digituin, enggak usah digini-giniin, biasa aja biar ngalir gitu ya. Ila quddamin daf'an, enggak usah kita angkat begini, enggak usah diginiin. Wala tanfudhuma yaminan wa shimalan, enggak usah di ke kanan ke kiri, enggak usah ya. Jadi biar ngalir aja. Fa idza arsaltahuma fasta'nif raf'ahuma ila sadrika. Apabila engkau telah ulur, maka mulailah mengangkat keduanya kepada dada. Jadi enggak jalan lagi slide-nya. Jadi setelah angkat tangan Allahu Akbar, turun dulu, baru diangkat lagi taruh dada. Jadi bukan langsung ke dada, melainkan turun dulu, baru diangkat lagi ke dada. Ya, ini yang sempurnanya seperti ini. Jadi faida arsaltahuma, ketika engkau sudah turunkan keduanya, mulailah mengangkat lagi tangan keduanya, tangan kamu ya, yang dua tangan kamu ila fadrik ke dada. Wa akrimil yamina biwattiha ala shimal. Muliakanlah tangan kanan dengan meletakkan dia di atas tangan kiri. Wansyur asabi al yumna fi tuli dhira'ikal yusra. Kemudian beberkan jari-jari tangan kanan di panjang lengan kiri. Jadi begini ya. Ini tangan, ini pegang. Waqbid biha ala u'iha. Kemudian pegang apa namanya, genggam di pergelangan tangan. Wa qul ba'da takbiri Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ini nggak bisa jalan juga ini. Bisa jalan. Itu bisa jalan. Terus ke bawah 138. Ah, taib. Masih nggak bisa ya laptopnya yuk.
Emang kenapa nggak bisa ya? Pi, ambil ini Pi, casan Pi. Cabut Pi. Tuh. Angkat ini lampunya. Bisa ya. Nah, oke ini. Baik, berikutnya ya. Jadi setelah tadi meletakkan tangan di dada, baca doa istiftah. Setelah baca Allah Akbar kabira, tsumma qra wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini doa istiftah. Tsumma qul, kemudian bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah istiftah baca a'udzu, tsumma qra al-fatihata bi tasdidatiha wajtahid fil farqi bainadh dhadi wadh-dha'i. Wa qul amin wala tasilhu biqaulika waladhdallina waslan. Setelah itu bacalah surah Al-Fatihah dengan melengkapi tasydid-tasydidnya. Perhatikan baik-baik bacaan Fatihahnya, lalu berupayalah dengan sungguh-sungguh membedakan antara dhad dengan zo. Waladhdallin dengan waladzallin. Ada beberapa orang yang menyebut do-nya dengan huruf zo. Saya pernah mendengar, biasanya orang-orang dari Pakistan, India, itu menyebut do-nya berubah menjadi zo. Makanya diberikan peringatan oleh Al-Ghazali, bersungguh-sungguhlah membedakan antara do dengan zo. Dan bacalah amin. Setelah baca Fatihah, jangan disambung dengan ucapan waladhdallin, tapi waladhdallin, baru amin. Wajtahid bil qiraati fi subh wajhar bil qiraati fi subhi wal maghribi wal isya'i a'ni fi rak'ataini ulayaini illa an takuna ma'muman wajhar bit ta'mini. Keraslah dengan bacaan ketika subuh dan maghrib dan isya, maksud saya di 2 rakaat yang pertama, kata Al-Ghazali, melainkan jika engkau menjadi makmum, maka keraslah ketika membaca amin. Waqra' fi subhi ba'dal fatihati minas suwari tiwalal mufassal. Bacalah dalam sholat subuh setelah surah Al-Fatihah daripada surah-surah yang panjang. Wa fil maghribi min kisariha. Dalam sholat maghrib dari surah-surah yang pendek. Wa fil zuhri wal asri wal isya'i min awsatiha. Dan dalam zuhur, asar, isya dari surat-surat yang menengah. Ya. Nahu wassama idzatil buruj wa ma qarabaha. Wa fis subhi fis safari qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Seperti contohnya surah-surah yang menengah itu wassama idzatil buruj dan yang mendekatinya. Dalam surat subuh ketika safar, gak usah yang panjang-panjang karena lagi musafir, cukup baca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Baik. Wala tasil akhiras surati bi takbiratir ruku'i walakin ifsil bainahuma bimiqdari qaulika subhanallah. Perhatikan baik-baik. Jangan sambung akhir surah dengan bacaan takbir untuk ruku. Akan tetapi pisahkan antara keduanya sekedar ucapan subhanallah. Jadi habis ujung surah, jeda dulu sebentar, baru takbir turun ruku. Wa kun fi jami'i qiyamika mutriqan qasiran nadharaka ala musallaka fadzalika ajma'u li hammika wa ajdaru li huduri qalbika. Dan jadilah sepanjang berdirimu mutriqan. Mutriqan itu maksudnya menunduk, ya, menjatuhkan pandanganmu ala musallaka di tempat sujudmu, karena yang demikian itu lebih mengumpulkan himmah kita. Jadi maksudnya lebih menjaga fokus kita dan lebih mampu untuk menghadirkan hati kita. Kalau mata kemana-mana nanti ada gangguan, terdistraksi. Jadi mata jatuhkan di tempat sujud. Wa iyyaka an taltafita yaminan wa shimalan fi salatika. Waspadalah jangan sampai engkau menoleh kanan kiri dalam salat. Jangan sampai, ya. Tsumma kabbir, tapi enggak batal ya. Hanya makruh aja, tapi enggak batal. Tsumma kabbir lirruku'i, kemudian takbirlah untuk turun ruku. Warfa' yadaika kama sabaqa. Dalam takbir ruku angkat tangan. Wa muddat takbira ilal intihai ilal ruku. Panjangkan takbirnya sampai posisi ruku sempurna. Tsumma da'ra hataika ala rukbataika wa asabi'uka mansyuratun wansib rukbataika wa mudda dhahraka wa unuqaka wa ra'saka mustawiyan kasafihatil wahidah. Kemudian letakkan
telapak tanganmu di atas lututmu dan jari-jarimu terbuka, mansyurah terbuka. Wansib rukbataika, luruskan lututmu, jadi biar lempeng, jangan sampai bengkok. Wa mudda dhahraka, panjangkan punggung dengan leher. Jadi punggung dengan leher biar sejajar. Punggung, leher, dan kepala mustawiyan sejajar kasofi hatil wahidah, seperti satu papan. Wajah fimir faqaika anjan baika, lalu jauhkan siku dari lambung. Laki-laki, perempuan rapetin. Laki-laki sikunya jauhkan, buka, perempuan rapetin. Wal mar'atu la taf'alu dzalika, perempuan jangan dibuka tapi dirapetin. Wa qul subhana rabbiyal azimi salasan, dan bacalah dalam posisi ruku subhana rabbiyal azimi salasan 3 kali. Wa in kunta munfaridan wa awratta ziyadata faqul sab'a marratin aw 'ashran fa innahu hasanun. Jika kau salat sendirian dan engkau ingin tambahkan, bacalah 7 kali atau 10 kali. Itu bagus, ya. Kalaupun kita makmum, lalu imam masih lama, kita sudah 3, nggak apa-apa, tambahin lagi terus. Jangan sampai ruku kita bengong, ya, tambahin terus. Yang bagus 7 atau 10. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangunlah sampai lempeng berdiri. Warfa yadaika qailan, angkat tangan, ucapkan sami Allahu liman hamidah. Summarfa fa idza stawaita, ketika sudah lempeng berdiri, faqul, bacalah rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa in kunta munfaridan fi subhi, kalau kau salat sendirian dalam salat subuh, faqra'il kunuta fi raq'ati tsaniyati fi i'tidalika 'anil ruku. Maka bacalah doa kunut di ruku yang kedua setelah bangun, ya. Setelah bangun daripada ruku yang kedua ketika posisi i'tidal. I'tidal itu posisi tegak daripada ruku. Tsummasjud mukabbiran ghaira rafi'in yadaika. Kemudian turunlah sujud, kemudian sujudlah seraya bertakbir tanpa mengangkat tangan. Jadi sujud, turun, takbir tanpa angkat tangan. Wada' awalan 'alal ardi rukbataika, dan letakkanlah pertama kali di atas bumi 2 lutut. Memang ada 2 riwayat, ada yang tangan dulu baru lutut, ada yang lutut dulu baru tangan. Ulama kemudian tergantung kemampuan. Kalau yang kuat tangan dulu, boleh tangan dulu baru lutut. Kalau yang nggak kuat tangan dulu, udah lemes misalnya, ya udah pelan-pelan lutut dulu, baru jatuhin tangan. Jadi ala qadri taqah, tergantung kemampuan. Summa jabhataka maksyufatan. Kemudian jidat harus terbuka. Perhatikan baik-baik. Jidat harus terbuka. Jangan sampai pakai peci sampai ke bawah sini. Atau perempuan mau kena sampai ke bawah sini. Bahaya. Ini bisa nggak sah salatnya. Wada'il anfa ma'al jabhah. Letakkan jidat bersama hidung. Kalau hidung tertutup nggak jadi masalah. Waktu awal-awal COVID itu sempat pembahasan hidung pakai masker boleh apa enggak? Boleh. Ya, meskipun sunnahnya dibuka. Yang wajib dibuka itu jidat. Wajah fimir faqaika anjambaika, jauhkan sikumu dari 2 lambung. Wa aqil labatnaka an fakhidaika, kemudian jauhkan perut dari paha. Jadi perut jangan dijatuhkan di paha ketika sujud. Ini yang kalau jatuh di paha nanti istilahnya itu dakom anjing, itu nggak boleh, ya. Wal mar'atu la taf'alu dzalika. Yang perempuan jangan jauhkan lambungnya, ya, tapi rapetin, dan dia jangan sampai terlalu jauh antara perut sampai sama pahanya. Kebalikan laki-laki, ya. Tapi jangan rapet juga. Intinya memang perempuan itu agak dirapet lah, agak merapat, tapi jangan sampai rapet seperti dakom anjing, itu nggak boleh. Kemudian wada' yadaika 'alal ardi hadwa mankibaika. Kemudian letakkan tangan di atas tanah, di atas tempat sujud, hadwa mankibaika, sejajar dengan pundak, ya. Baik. Wala tafrush dzira'aika 'alal ardi. Jangan hamparkan hasta, ya, ini lengan di atas bumi. Jadi sujud yang jatuh ke tanah hanya telapak tangan, lengan jangan dijatuhin. Nah, nanti ini yang disebut dengan dakom anjing tuh begini. Jadi perutnya nempel dengan paha, lalu lengannya jatuh ke tanah. Ini nggak boleh. Waqul subhana rabbiyal a'la salatan aw sab'an aw ashran in kunta munfaridan. Bacalah subhana rabbiyal a'la 3 kali
atau 7 kali atau 10 kali jika sholat sendiri. Kalau jadi imam maksimal 3, nggak boleh lebih karena nanti takut ada makmum yang punya keperluan pengen cepat. Tsumma tarfa'u minas sujudi mukabbiran hatta ta'tadila jalisan. Kemudian engkau bangun daripada sujud seraya bertakbir sampai ta'tadila jalisan, sampai lempeng duduk antara dua sujud. Wajlis ala rijlikal yusra wansib qadamaka al-yumna wada' yadaika ala fakhidaika wal asabi'u mansyuratun. Duduklah di atas kaki kiri dan luruskan kaki kanan. Jadi ini namanya duduk iftirash. Letakkan dua tangan di atas pahamu dengan jari mansyuroh, terbuka, gak digenggam. Ya. Waqul rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Bacalah doa ini, doa antara dua sujud. Summasjud sajdatan saniyatan kadzalika, kemudian sujudlah sujud yang kedua kali seperti itu juga. Summa ta'tadilu jalisan lil istirahati fi kulli raq'atin la tasyahhuda aqibaha. Kemudian engkau bangun lempeng duduk untuk istirahat. Nah ini yang perlu diketahui, ada yang namanya duduk istirahat, duduk istirahat. Duduk istirahat itu adalah duduk dari posisi sujud yang kedua mau berdiri ke rakaat yang kedua. Ya, duduk dulu sebentar seperti tadi di antara dua sujud, sejenak, baru kemudian bangkit berdiri. Nah, duduk itu dinamakan duduk istirahat. Baik. Tsumma taqumu fatad'ul yadaini 'ala ardi. Kemudian engkau bangun dengan meletakkan tangan di atas bumi. Jadi ketika bangun tangannya menekan, angkat badannya. Wala tuqaddim ihda rijlaika fi halatil irtifa. Jangan mendahulukan salah satu dua kaki ketika bangun. Tapi lagi-lagi ala qadri tokoh. Misalnya kakinya sakit, mau nggak mau kaki satu dulu baru naik, yang lain nyusul. Lagi sakit misalnya. Atau mohon maaf, agak berat badannya. Itu boleh satu dulu nggak apa-apa. Ya. Tapi yang bagus, dua-duanya langsung bangun. Dorong pakai tangan, dua-duanya langsung bangun. Wabtadi bitakbiratul irtifa'i indal qurbi min haddi jilsatil istiraha. Mulailah takbir untuk bangun ketika posisinya sudah mendekati duduk istirahat. Jadi takbir bangun dari sujud mau berdiri itu dimulai sejak kepalanya udah naik. Posisi duduk istirahat, bukan dari bawah. Ini bagusnya ya. Wa muddaha ila muntasifi irtifa'ika ila qiyamika. Panjangkan takbirnya sampai pertengahan berdiri menuju berdiri. Pertengahan bangkit menuju berdiri. Wal takun hadhil jilsatu jilsatan mukhtatafatan khafifatan, dan jadikanlah duduk ini, duduk istirahat ini duduk yang mukhtatafah, duduk yang sebentar, khafifah yang ringan. Washolli rakaat tsaniyata kal ula, kemudian lakukan salat rakaat yang kedua seperti rakaat yang pertama. Wa'idit ta'awudha fil ibtida, dan mulailah baca ta'awuz di permulaan. Kalau tadi rakaat pertama pakai Allahu Akbar kabiro, istiftah, rakaat kedua langsung ta'awuz aja, a'uzu. A'uzu, lalu baca Fatihah, surah, dan seterusnya. Berikutnya, summa tajlisu fir raq'ati tsaniyati litasyahhudil awwal. Kemudian engkau duduk di rakaat yang kedua untuk tasyahud awal. Wada'il yadal yumna fi julusit tasyahudi 'alal fakhidil yumna maqbudatal asabi'i. Ketika duduk tasyahud awal, letakkan tangan kanan di atas paha yang kanan, maqbudatal asabi'i. Jarinya sudah digenggam, illal musabbihah, melainkan dari telunjuk, wal ibham, dia dibuka. Nah, begini. Baik ya. Fatur siluhuma, dijulurkan. Tapi taruh dulu. Wa asyir bi musabbihati yumna ka inda qaulika illallah, dan berikanlah isyarat dengan dari telunjuk tangan kananmu ketika ucapan illallah. Jadi illallah bukan ketika la ilah. Jadi la ilah masih di bawah, la ilaha illallah. Baik. Wada'il yadal yusra mansyuratal asabi'i alal fakhizil yusra. Letakkan tangan kiri terbuka jari-jarinya ya begini di atas paha kiri. Wajlis ala rijlikal yusra fi hadat tasyahudi kama baina sajdataini wa fi tasyahudil akhiri mutawarrikan. Duduklah di atas kaki kirimu dalam duduk tasyahud ini sebagaimana pada duduk antara dua sujud. Melainkan pada tasyahud akhir duduknya mutawarrikan, tawarruk. Tawarruk itu posisi pantatnya bukan di kaki kiri, tapi jatuh di lantai.
Udah tahulah semua itu ya. Berikutnya, wa tastakmilu du'a al-ma'ruf al-ma'thura ba'da salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajlis fihi ala warikikal aisari. Wa adji' rijlakal yusra kharijatan min tahtika wansibil qadamal yumna. Dan kau sempurnakan doa yang dikenal, yang maksur setelah salat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian duduklah padanya pada tasawuf akhir ala warikikal aisar. Jadi posisi pantatnya jatuh ke lantai. Kita duduk di lantai di atas pantat yang kiri. Wa ajji rijlakal yusra kharijatan min tahtika. Lalu miringkan kaki kiri keluar dari bawah engkau. Jadi kaki kiri keluar dari kaki kanan. Wan sibil qadamal yumna, dan luruskan kaki kanan. Ini namanya duduk tawarruk. Kita sudah paham insyaallah ya. Tsumma qul ba'dal faragi assalamu alaikum warahmatullahi marrataini minal janibaini wal tafid bihaitsu yara khaddaika min man bijanibaika wan wissalama ala man bijanibaika minal malaikati wal muslimin. Kemudian setelah selesai bacalah assalamu alaikum warahmatullahi tanpa tambahan wabarakatuh. Ya, jadi sampai warahmatullah aja. 2 kali, 2 sisi, menolehlah sekira-kira nanti orang sebelah kanan bisa melihat pipi kita, orang sebelah kiri juga bisa melihat pipi kita. Jadi cara menolehnya betul-betul kepala menoleh, pipi kelihatan dari belakang. Dan niatlah ucapan salam itu untuk orang yang di sisi kita, baik malaikat ataupun orang Islam, kaum muslimin. Wa hadhihi hay'atu sholatil munfaridi. Dan ini adalah tata cara atau kelakuan salat orang yang sendirian. Wa imadus sholatil khusyu'u wa hudurul qalbi ma'al qiraati wa dzikri bil fahmi. Dan tiangnya salat adalah khusyuk dan hadirnya hati bersama bacaan dan zikir yang difahami. Jadi betapapun capek kita salat, kalau hati tidak hadir, nggak khusyuk, bacaan pun nggak paham, ini masih berantakan salat kita. Itulah kenapa mungkin banyak di antara kita yang sudah sholat tapi masih maksiat. Padahal kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa banyak orang udah sholat tapi belum mencegah perbuatan keji dan munkar? Mungkin tiang sholatnya masih rapuh. Yaitu khusyuk, hadirnya hati, dan memahami bacaan serta zikirnya. Qala al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra'u. Ya Allah. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Imam Tabi'in. Beliau katakan, setiap salat yang tidak hadir hati di dalamnya, maka salat tersebut lebih cepat disiksa daripada pahala. Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yusalli as-salata fala yuktabu lahu sudusuha wa la ushruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi ma aqala minha. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba melaksanakan salat tidaklah dicatatkan pahala bagi dia 1/6 atau 1/10, tak. Sesungguhnya ditulis pahala untuk dia dari salatnya apa yang dia pahami. Selama dia khusyuk, selama dia mengerti, dia sedang sholat, itulah yang dicatat. Ketika hati ngawang kemana-mana, pikiran kemana-mana, dari awal sampai selesai, sedikit pun tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, mudah-mudahan Allah bantu kita supaya bisa khusyuk dalam sholat, insyaAllah. Berikutnya, adabul imamati wal qudwah. Adab-adab imam dan makmum. Qudwah itu mengikut maknanya. Ini sholat berjamaah. Yang bagi lil imami ayyu khaffifas salata. Sepatutnya bagi seorang imam meringankan salat. Qala Anas radhiyallahu anhu ma shallaitu khalfa ahadin akhaffa salatan wala atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tidak pernah aku salat di belakang seseorang yang lebih ringan salatnya tapi sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat ringan, singkat tapi sempurna. Ini yang perlu diperhatikan. Bukan cepat tapi terburu-buru, salah.
Yang benar adalah cepat tapi sempurna. Apa, Bi? Kenapa, Bang? Oh iya dah. Wala yukabbiru ma lam yafrugil muadzinu minal iqamati wa ma lam tastawi sufufu wa yarfa'u sautahu bit takbirati wa la yarfa'ul ma'mumu sautahu illa qadra ma yusmi'u nafsahu. Tidaklah takbir si imam malam yafrugil muadzinu minal iqamah, sebelum selesai muadzin daripada iqamat. Imam jangan takbir dulu sampai muadzin selesai iqamah. Wa ma lam tastawi sufuf, dan selama belum rata saf. Jadi memang imam boleh takbir kalau saf sudah rata. Wa yarfa'u sautahu bit takbir, dia mesti angkat suaranya dengan takbir, mesti lantang. Dan makmum jangan angkat suaranya, melainkan sekedar apa yang dia dengar untuk dirinya sendiri. Wa yanwil imamata liyanal fadla, dan imam niatkan menjadi imam untuk mendapatkan fadilah. Meskipun tanpa niat tetap sah jadi imamnya, tapi lebih bagus lagi niatkan jadi imam. Wa yusirru bi du'a'il istiftahi wa ta'awudzi kal munfaridi. Dia pelankan bacaan istiftah dan ta'awudz seperti orang salat sendiri. Wa yajharu bil Fatihati was surati fi jami'is subhi wa awwalatail maghribi wal isya'i wa kadzalikal munfaridu. Dan dia baca lantang, baca keras, bacaan Fatihah dan surah di seluruh salat subuh dan 2 rakaat maghrib dan isya, dan begitu juga orang yang salat sendiri. Perhatikan baik-baik, perbedaan bacaan keras dan pelan adalah sama-sama bersuara, tapi kalau keras terdengar oleh orang yang ada di belakang, kalau pelan hanya terdengar oleh telinga sendiri. Jadi tidak ada sholat tanpa suara. Sholat semua harus bersuara, harus dibuka mulutnya. Bedanya pelan sama keras, pelan bukan tanpa suara, tetap dengan suara, tapi terdengar hanya telinga sendiri. Kalau jahar atau keras, dia terdengar oleh orang yang di belakang kita. Ya, jadi jangan sampai sholat kita tanpa suara. Itu dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Ya. Berikutnya, wa yajharu biqaulihi amin fil jahriyati. Membaca keras dengan ucapan amin di sholat-sholat yang dibaca keras. Wa kadzalikal ma'mumu, begitu juga makmum. Jadi imam dan makmum sama-sama baca amin. Ya, bukan makmum baca amin, imam diem, salah. Ya. Wa yaqrunul ma'mumu ta'minahu bi ta'minil imami ma'an la taqiban. Makmum dan imam baca amin bareng-bareng. Ya, bukan makmum belakangan, imam duluan, bukan. Jadi amin bareng-bareng. Wa yaskutul imamu saktatan aqibal fatihati liyatuba ilaihi nafsu. Liyatuba ilaihi nafasuhu. Diam imam sejenak setelah Fatihah supaya bisa tarik nafas. Ya. Jadi jeda dulu. Wa yaqra'ul ma'mumul Fatihata fil jahriyati fi hadhihi saktati liyatamakkana minal istima'i inda qira'atil imam. Makmum baca Fatihah ketika suratnya keras dalam diamnya imam di sini. Jadi tadi setelah amin, imam jeda dulu sebentar sebelum baca Fatihah. Di waktu jeda inilah makmum manfaatkan baca surah Fatihah. Supaya nanti ketika imam baca surah, makmum dengerin bacaan imam. Apa poinnya? Makmum tetap wajib baca Fatihah. Walaupun berjamaah, makmum tetap wajib baca Fatihah. Bacaan Fatihah di tanggung imam hanya berlaku bagi makmum yang masbuk. Kalau dia nggak masbuk, dia tetap wajib baca Fatihah. Kapan baca Fatihahnya? Di jeda setelah amin menuju surah. Itulah kenapa imam harus paham. Setelah amin, jeda dulu sebentar bagi masa untuk makmum baca surah Al-Fatihah. Baik, kalaupun kita baca Fatihah belum selesai, imam sudah baca surah, nggak apa-apa, terusin imam, kita tetap baca Fatihah sampai selesai. Setelah selesai baca Fatihah makmum, kita sudah selesai si makmum, baru kita dengarkan bacaan surahnya si imam. Ini yang benar dalam mazhab Syafi'i. Wala yaqra'ul ma'mumu surata fil jahriyati illa idza lam yasma' sautal imam. Makmum tidak boleh baca surah ketika sholatnya keras, melainkan apabila suara imam tidak terdengar. Makmum jauh di belakang, bacaan imam gak kedengeran, setelah selesai Fatihah, makmum baca surah. Karena imamnya gak kedengeran baca surahnya. Kalau kedengeran, dengarkan bacaan imam. Wala yazidul imamu ala thalati fi tasbihatur ruku'i was sujud. Imam jangan tambahkan
lebih dari 3 kali dalam bacaan tasbih ruku dan sujud. Wala yazidu fit tasyahhudil awwali ba'da qaulihi Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Jangan tambahkan dalam tasyahud awal setelah bacaan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tasyahud awal cukup sampai salawat aja. Selebihnya yang kama barok kama shallaita ala Ibrahim itu nggak usah dibaca. Apalagi doa-doa nggak usah. Nanti di tasyahud akhir baru boleh. Wa yaqtasiru fi rak'atainil akhirataini 'alal Fatihati. Dan cukupkan di 2 rakaat terakhir setelah tasyahud awal cukup baca Fatihah aja, nggak usah baca surah. Wala yutawwilu 'alal qaumi. Jangan panjangkan salat terhadap makmum yang banyak. Wala yazidu du'aahu fit tasyahudil akhiri ala qadri tasyahudihi wa salatihi ala Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tambahkan doa di tasyahud akhir sekedar bacaan tasyahud dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan terlalu panjang. Memang imam itu bagusnya cepat ya, nggak boleh dipanjang-panjangin. Kalau sendirian silakan panjangin sebanyak semampu mungkin. Lalu wayanwil imamu inda taslimi as-salama 'alal qaumi wayanwil qaumu bi taslimihim jawabahu. Ketika salam, imam niatkan ketika salamnya ucapkan salam kepada jamaah di belakang dan jamaah di belakang niatkan salamnya untuk menjawab salam si imam. Wa yatibul imamu sa'atan wa yatibul imamu sa'ata yafrugu minas salami wa yuqbilu 'alan nasi biwajhihi. Kemudian jeda sejenak, imam sesaat selesai daripada salam, lalu dia menghadapkan wajahnya ke arah jamaah. Ini posisi imam setelah salam, balik badan ke arah jamaah. Wala yatibu in kana khalfahun nisa'u liyansarifna awwalan. Jangan muter ya, jangan berbalik dulu kalau di belakangnya perempuan sampai mereka bangun dulu, bubaran dulu ya. Jadi imam kalau jamaah perempuan bubaran dulu, imam baru balik badan. Ini kalau persis di belakangnya jamaah perempuan. Tapi kalau jamaah perempuannya jauh di belakang nggak apa-apa, tetap boleh balik badan menghadap ke jamaah laki-laki. Wala yaqumu ahadun minal qaumi hatta yaqumal imamu. Wa yansariful imamu haitsu syaa an yaminihi aw shimalihi wal yaminu ahabbu ilayya. Dan janganlah bangun salah seorang dari jamaah sampai imam bangun. Ini bagusnya. Makmum jangan bangun dulu sampai imam bangun dan berpaling imam kemanapun arahnya, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Ke kanan lebih disukain kata Al-Ghazali. Ini maksudnya pintu keluar imam, pengimaman itu harusnya di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Ini bagi yang mengelola masjid, pintu keluar imam harusnya di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Wala yakhussul imamu nafsahu bidu'a'i fi qunuti subhi, bal yaqulu Allahumma hdina wa yajharu bihi wa yu'minul qaumu wa la yarfa'una al-aydiya falam yathbut dzalika fil akhbari. Wa yaqra'ul ma'mumu baqiyatal qunuti min qawlihi fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa la yaqiful ma'mumu wahdahu bal yadkhulus saffa aw yajurru ila nafsihi ghairahu. Dan imam jangan mengkhususkan dirinya saja ketika doa dalam qunut subuh. Bahkan dia mesti membaca Allahumma hdina, menggunakan kata-kata ihdina, kami. Jangan Allahumma hdini, jangan saya tapi kami. Wa yajharu bihi, dan imam baca keras ketika qunut. Wa yu'minul qaumu, jamaah membaca amin. Wala yarfa'unal aidiya, jangan mereka angkat tangan. Falam yathbut dzalika fil akhbar. Ini ada khilaf ya. Karena katanya tidak ada hadis yang menyatakan doa qunut angkat tangan. Jadi katanya nggak perlu angkat tangan. Di situ ada ta'liqat, ada catatan kaki. Perhatikan baik-baik. Bihasabi ma balagol musannifu radhiyallahu anhu. Jadi Al-Ghazali menurut para ulama tidak mendapatkan hadis tentang angkat tangan pada qunut. Wal fal mu'tamadu annahu yusannu raf'ul yadaini fihi lil imami wa ghairihi. Wa fihi khabarun thabitun indal hakim. Padahal dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad, yang kokoh, justru sunnah angkat tangan ketika qunut, baik imam ataupun makmum. Karena ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Ini di footnote-nya ada. Wa kalamul musannifi fi kitabil ihya yukhalifu kalamahu huna.
Sedangkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya justru dia mensunnahkan angkat tangan ketika kunut. Jadi memang mungkin di sini ya ada apa ya, kalau orang Malaysia bilang silap ya sedikit. Baik. Wa yaqra'ul ma'mumu baqiyatal qunuti min qawlihi, dan makmum baca sisaan kunut dari ucapan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Jadi bacaan ini imam udah berhenti. Masing-masing baca sendiri-sendiri sebab ini bukan doa, ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqiful ma'mumu wahdahu bal yadkhulus shaffa. Jangan makmum berhenti sendiri bahkan masuk ke barisan, au yajurru ila nafsihi ghairahu, atau dia ulurkan dirinya kepada selainnya. Wala yambagi lil ma'mumi ayataqaddama 'alal imami fi af'alihi au yusawiyahu bal yambagi ayata'akhkhara. Tidak seharusnya bagi makmum mendahulukan perbuatan imam atau membarenginya, ya. Bahkan sepatutnya dia belakangan. Ini perhatikan baik-baik. Jangan gerak sebelum imam selesai bar. Allahu Akbar. Sebelum bar jangan gerak dulu, ya. Bahkan kalaupun barnya dia belum selesai menuju pergerakan sholat berikutnya, kita jangan gerak dulu. Pastikan kita bergerak setelah imam. Fala yahwi ila ruku'i illa ilan tahal imam ila hadir raka'in. Perhatikan baik-baik. Jangan turun menuju ruku, melainkan kalau imam sudah sampai batasan ruku sempurna. Wala yahwi ila sujudi malam tasil jabhatul imam ilal ardi. Jangan turun menuju sujud selama belum sampai jidat imam ke tanah tempat sujud. Ini yang sering kita lalai, ya. Kita sering barengin imam. Harusnya nggak boleh, ya. Walaupun nggak batal, ya. Cuma makruh aja. Berikutnya adabul jumu'ati, adab-adab Jumat. I'lam annal jum'ata idul mu'minina wa huwa yaumun syarifun qad khassallahu ta'ala bihi hadhil ummata wa fihi sa'atun mubhamatun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala fiha hajatan illa a'tahu iyyaha. Ketahuilah sesungguhnya hari Jumat adalah hari raya bagi orang beriman. Dia adalah hari yang mulia yang Allah khususkan untuk umat Muhammad. Allahu Akbar. Wa fihi sa'atun mubhamah. Di hari Jumat ada waktu yang tidak ditentukan. Ketika ada seorang hamba yang muslim berdoa di waktu itu, meminta kepada Allah apa keperluan dia, Allah pasti kabulkan. Ulama bilang, ada yang mengatakan di antara dua khutbah. Disitulah saat yang mustajabah. Ada yang bilang ba'da asar. Disitulah saat yang mustajabah. Ada yang bilang malam Jumat. Itulah saat yang mustajabah. Ala kulli hal ulama bilang, jagain tuh. Dari mulai malam Jumat sampai habis asar hari Jumat, jangan berhenti berdoa. Siapapun yang berdoa di waktu itu, illa a'tahu iyyaha, pasti Allah berikan. Fasta'iddallaha yaumal khamisi bitanzifit thiyabi wa bikathratit tasbihi wal istighfari asyiyatal khamisi fa innaha sa'atun tuwazi fil fadli sa'ata yaumil jumu'ati. Bersiaplah dirimu untuk menyambut hari Jumat sejak hari Kamis. Persiapannya ngapain? Bersihkan baju, perbanyak tasbih, istighfar dari mulai hari Kamis sore malam Jumat. Fa innaha sa'atun tuwazi fil fadli, karena hari Kamis malam Jumat itu adalah waktu yang menyamai dengan hari Jumat dari segi keutamaannya. Wanwi sauma yaumil jum'ati lakin ma'as sabti aw ma'al khamisi idh fi ifradiha nahyun. Niatkanlah puasa hari Jumat tapi mesti digandeng serta Sabtu atau serta Kamis, karena puasa hari Jumat saja hukumnya terlarang. Ini kalau puasanya sunnah. Kalau puasanya wajib seperti qadha atau nazar boleh, ya. Karena harus melaksanakan kewajiban. Tapi yang bagus jangan jatuhin di situ. Kalau mau jatuhin di situ gandeng dengan Kamis ataupun Sabtu. Gak boleh sendirian. Fa idza tala'a 'alaika subhu fagtasil. Ketika subuh sudah terbit di hari Jumat, maka mandilah. Ya, mandi Jumat sejak setelah subuh. Fa inna ghusla yaumil jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin ay thabitun muakkadun. Sesungguhnya mandi di hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah balik. Wajib di sini bukan wajib syar'i kalau nggak dikerjain dosa, tapi sunnah muakkadah. Halaman 157 di bawah.
Nah, terus ke bawah. Taib. Nah, dah itu. Tsumma tazayyan bithiyabil bildi. Kemudian berhiaslah dengan pakaian yang putih. Fa innaha ahabbus thiyabi ilallahi ta'ala. Karena baju yang putih itu adalah baju yang paling Allah suka. Wasta'mil minat tibi atyaba ma indak. Gunakanlah wangi-wangian yang paling wangi yang kamu punya. Wabalik fi tanzifi badanika bil halqi wal qassi wat taqlimi was siwaki wa sa'iri anwa'in nadhafati wa tatyibir raihati. Bersungguh-sungguhlah dalam membersihkan badan dengan mencukur rambut, cukur kumis, gunting kuku, siwak, dan seluruh macam-macam kebersihan, dan juga menggunakan wangi-wangian yang harum. Tsumma bakkir ilal jami'i. Kemudian berpagi-pagilah berangkat ke masjid. Was'a ilaiha alal hay'ati was sakinati. Berangkatlah ke masjid dengan hay'ah, dengan hainah. Hainah maknanya adalah tenang, was sakinah juga tenang juga sama. Jangan berangkat ke masjid mepet sama Jumatan jadi berangkatnya terburu-buru, gak tenang. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raha ila jumu'ati fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan, wa man raha fi sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqaratan, wa man raha fi sa'ati tsalitsati faka'annama qarraba kabshan, wa man raha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan, wa man raha fi sa'atil khamisati faka'annama ahda baydatan, fa idza kharaja al-imamu tuwiyatis suhufu wa rufi'atil aqlamu wa istama'atil malaikatu inda minbari yastami'una dzikra. Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berangkat menuju Jumatan di waktu yang pertama seakan-akan dia bersedekah unta, dia berkurban unta. Siapa orang yang berangkat di waktu yang kedua seakan-akan dia berkurban sapi. Siapa orang yang berangkat di waktu yang ketiga seakan-akan dia berkurban kambing. Siapa orang yang berangkat di waktu yang keempat seakan-akan dia berkurban ayam. Siapa orang yang berangkat di waktu yang kelima seakan-akan dia memberikan hadiah sebutir telur. Apabila imam sudah keluar, maksudnya sudah keluar, sudah mulai berkhutbah, tuyatis suhuf. Ditutuplah buku catatan amalan, rufi'atil aklam, diletakkan pulpen-pulpen, malaikat nggak nyatet lagi, berkumpul para malaikat di sekitar mimbar, mereka mendengarkan zikir, maknanya mendengarkan zikir itu mendengarkan khutbah dan lain sebagainya. Jadi dari sejak subuh sampai zuhur hari Jumat dibagi 5. Nah, dibagi 5. Nah, mana waktu pertama, kedua, ketiga, sampai kelima, sampai nanti imam nyampe ke masjid, sejak saat itulah kemudian malaikat berhenti, nyatetin pahala. Jadi rugi kalau ada orang berangkat ke masjid, sedangkan imam sudah khutbah, nggak dapat pahala. Bukan nggak dapat pahala Jumat ya, nggak dapat fadilah. Ya. Kalau pahala Jumat, yang penting selama dia sah, insya Allah dapat pahala. Pahala Jumatan. Wa yuqalu innan nasa fi qurbihim inda nazari ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurihim ila jumu'ati. Dan dikatakan, satu pendapat ulama, nanti manusia, kedekatan mereka ketika memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nanti kita, mudah-mudahan kita orang-orang yang beriman, masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala, hadiah terindah bagi penghuni surga adalah memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah ahli surga berseri-seri. Mereka akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti jarak memandang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala di surga tergantung sekadar sejauh sepagi apa dia berangkat ke Jumatan. Ala qadri bukurihim ila Jum'ah. Sepagi apa dia berangkat ke Jumatan. Semakin pagi, semakin dekat dia jaraknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza dakhalatil jami'a fadlu bis shaffal awwala. Kalau masuk masjid, carilah saf yang pertama. Wa idza ijtama'an nasu fala tatakhatta riqabahum. Kalau manusia sudah pada kumpul, jangan langkahi pundak-pundak mereka. Wala tamurra baina aidihim, jangan lewatin di hadapan mereka. Ini nasihat juga buat orang yang udah duluan ke masjid, masuklah di saf pertama. Jangan pilih yang depan pintu. Ini yang juga banyak jamaah. Depan masih kosong, malah pilih yang di belakang. Jangan. Ya.
Wajlis bi qurbi haitin au ustuwanatin hatta la yamurra baina yadaika. Duduklah di dekat tembok, tembok terdepan atau tiang supaya tidak ada orang yang melangkah di hadapanmu. Wala taqud hatta tusalliyat tahiyata. Jangan duduk sampai sholat tahiyat masjid. Ingat yang pertama, sholat tahiyat masjid. Wa hasanun an tusalliya arba'a raka'atin. Bagusnya kau sholat tahiyat masjid sebanyak 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin ba'dal fatihati surat al-ikhlas. 50 marrah. Engkau baca di setiap rakaat setelah surah Fatihah, surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Totalnya 4 rakaat, 200 surah Al-Ikhlas. Fafil khabari anna man fa'ala dzalika lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati aw yura lahu dzalika. Dalam hadis dikatakan, sesungguhnya orang yang melaksanakan ini hadiahnya tidak akan meninggal sampai dia melihat kedudukannya di surga atau diperlihatkan untuknya. Allahu Akbar. Wala tatrukit tahiyyata wa in kanal imamu yakhthubu. Jangan kau tinggalkan sholat tahiyat masjid walaupun imam sudah berkhutbah. Ya, ini siapa suruh datang terlambat ya. Wa minas sunnati an taqra'a fi arba'i raka'atin surat al-an'ami wal kahfi wa taha wa yasin. Di antara sunnah juga kau baca di 4 rakaat tahiyatul masjid tadi, yang pertama surah Al-An'am, surah Al-Kahfi, surah Taha, surah Yasin. Fa'illam takdir fasurat Yasin wa alif lam mim sajdah wa hamim ad-dukhan wal mulki. Kalau 4 tadi Al-An'am, Al-Kahfi, Taha dan Yasin enggak mampu, bacalah Yasin, As-Sajdah, Ad-Dukhan, Al-Mulk. Masih panjang juga ya, masyaallah. Wala tada qira'ata hadhihi suwari lailatal jumu'ati fa fiha fadlun katsirun. Jangan kau tinggalkan bacaan surah-surah ini di malam Jumat, maka padanya ada surah-surah ini ada karunia yang banyak. Jadi yang disunahkan dibaca di malam Jumat bukan Al-Kahfi doang, bukan Yasin doang, ada Tabarok, ada Ad-Dukhan, ada As-Sajdah dan lain sebagainya, Al-An'am. Banyak ya. Waman la yuhsinu dzalika falyukthir qira'ata suratul ikhlas. Kalau nggak bisa baca Quran atau nggak hafal surah-surah yang tadi, perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Wa akhtiris salata ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaumi khassatan. Berbanyaklah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari ini, hari Jumat khususnya. Di waktu-waktu yang lain juga perbanyak juga, tapi khusus Jumat perbanyak, lebih banyak lagi. Wa mahma kharajal imamu faqta'is salata wal kalama washtagil bi jawabil muadzini. Ketika imam sudah mulai bersiap ya, mau mulai Jumatan, sudah keluar, putuskanlah sholawat, berhenti, ngomong juga jangan, sibukkan diri jawab azan. Tsumma bistima'il khutbah wal itti'adzi biha. Dengarkan khutbah dan nasihat dalam khutbah. Wada'il kalama ra'san fil khutbati. Tinggalkanlah berbicara lebih-lebih ketika khutbah. Fafil khabari anna man qala li sahibihi wal imamu yakhtubu ansit aw sah faqad lago wa man lago fala jum'atalah. Dalam hadis dikatakan sesungguhnya orang yang berkata kepada kawannya sedangkan imam sedang berkhutbah, hush, diamlah, faqad lago, maka sungguh sia-sia. Siapa orang yang sia-sia maka tidak ada Jumat bagi dia. Jadi tidak ada pahala Jumatnya, tapi sah Jumatnya sah, tapi pahalanya berkurang bahkan sampai habis. Jadi jangan sampai ngobrol ketika khotib sedang berkhutbah. Ai qauluhu ansit kalamun, artinya ucapan diamlah itu omongan. Jadi omongan apapun bisa merusak pahala Jumatan. Fayam bagi ayyan ha ghairahu bil isyarati la bil lafzi. Kalaupun kita harus mendiamkan orang yang berisik, sepatutnya melarang orang lain dengan isyarat, bukan dengan suara. Summak tadi bil imami kama sabaqo, kemudian ikuti imam dalam sholat sebagaimana yang tadi kita sudah bahas dalam pembahasan sholat berjamaah. Fa idza faragta wa sallamta faqra al-fatihata qabla an tatakallama sab'a marratin wal ikhlas sab'an wal muawwidhataini sab'an. Fadzalika ya'simuka minal jumu'ati ilal jumu'ati. Ini yang jarang diamalin orang. Perhatikan baik-baik. Kalau kau selesai sholat Jumat, sudah salam, maka bacalah Al-Fatihah sebelum berbicara sama sekali 7 kali.
Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq An-Nas 7 kali 7 kali. Jadi setelah Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq An-Nas 7 kali. Emang agak lama nih ngamalin ginian nih, ya. Tapi katanya, falidzalika, amalan ini si muka akan melindungimu dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Wa yakunu hirzan laka minasyaitan, dan amalan ini akan mencegahmu dari godaan-godaan syaitan. Wa qul ba'da dzalika Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika an man siwak. Baca doa ini setelah baca yang 7 kali tadi. Tsumma sholli ba'dal jumu'ati rak'ataini aw arba'an aw sittan. Fa kullu dzalika marwiyun fi ahwalin mukhtalifatin. Kemudian salatlah setelah Jumatan, ba'diyah Jumat, bisa 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Setiap itu maksudnya yang 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat diriwayatkan di kondisi yang berbeda-beda. Jadi Nabi kadang-kadang ba'diyah Jumatnya bikin 2, kadang-kadang bikin 4, kadang-kadang bikin 6. Tsumma lazimil masjida ilal maghribi au ilal asri. Kemudian tetaplah di masjid sampai maghrib atau sampai asar. Ini kita jarang yang bisa ya, karena kita punya kerjaan. Ya. Kalau bisa, tetaplah di masjid sampai maghrib atau sampai asar. Wakun hasanal muraqabati li saati syarifati, jadilah orang yang baik menjaga waktu-waktu yang mulia. Fa innaha mubhamatun fi jami'il yaumi, karena waktu yang mulia tadi, yang mustajabah tadi tersembunyi di sepanjang hari. Fa asaka an tudrikaha wa anta khashi'un lillahi ta'ala mutadarri'un. Mudah-mudahan engkau dapati waktu yang tersembunyi itu, yang mulia itu, sedangkan engkau sedang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mutadarri'un, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahdur fil jami'il hilaqa wala tujalisil qussasa bal majlisal ilmin nafi'i. Jangan kau hadir di masjid akan halaqah-halaqah, dan jangan juga engkau hadir di majlisnya tukang penceramah, qussas, tukang-tukang cerita, ya. Bal majlisal ilmin nafi, tapi pilihlah majlis ilmu yang bermanfaat. Wa huwa alladzi yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Majlis ilmu yang bermanfaat adalah majlis yang menambahkan engkau dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu min raghbatika fid dunya, mengurangi gemarnya engkau terhadap dunia. Fa kullu ilmin la yad'uka minad dunya ilal akhirati fal jahlu a'wadu alaika minhu fasta'id billahi ta'ala min ilmin la yanfa. Setiap ilmu yang tidak membawa engkau dari dunia menuju kepada akhirat, maka bodoh lebih bagus daripadanya. Fasta'id billahi ta'ala, berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Wa aktsirid du'a inda tulu'i syamsi wa inda zawal. Perbanyaklah doa ketika terbit matahari dan ketika gelincir matahari. Wa indal ghurubi, dan ketika terbenam. Wa indal iqamati, ketika menjelang iqamah. Ini waktu-waktu mustajab. Jadi ketika terbit matahari, baca doa. Ketika gelincir matahari, baca doa. Ketika terbenam matahari, baca doa. Menjelang iqamah, baca doa. Wa inda su'udil khatibil minbar, ketika imam melangkah naik ke mimbar, baca doa. Wa inda qiyamin nas ila shalah, ketika manusia hendak berangkat ke salat, menuju salat. Jadi dari duduk setelah iqamah mau bangun ke salat, baca doa. Di antara doanya adalah Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Baca doa itu. Fayushiku an takuna sa'atu syarifatu fi ba'di hadhil awqat. Maka mudah-mudahan engkau mendapatkan waktu yang mulia di sebagian waktu-waktu ini. Wajtahid an tatasaddaqa fi hadzal yaumi bima taqdiru alaihi wa in qalla. Bersungguh-sungguhlah, berupayalah untuk bersedekah di hari ini dengan apa yang kau mampu walaupun sedikit. Hari Jumat sedekah. Sedekah di hari Jumat, di pagi hari itu pahalanya luar biasa. Fatajma'a baina sholati was sadaqati was shaumi wal qiraati wal dzikri wal i'tikaf.
Maka di hari Jumat engkau menggabung ibadah antara sholat, sedekah, puasa, baca Quran, zikir, dan i'tikaf. Masya Allah. Waj'al hadzal yawma minal usbu'i khassatan li akhiratika fa'asahu ayyakuna kaffaratan li baqiyatil usbu'. Jadikanlah hari ini, kata Al-Ghazali, di antara satu minggu khusus untuk akhirat. Mudah-mudahan hari Jumat ini menjadi penebus bagi hari-hari yang lain selama seminggu. Nasihat buat kita. Seminggu kita sibuk dengan dunia. Seminggu kita habis dengan maksiat kepada Allah. Khususkan hari Jumat untuk ibadah kepada Allah. Khususkan hari Jumat untuk akhirat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kerjaan-kerjaan, geser, jangan Jumat. Ya, kalau ada yang minta proyek-proyek, bilang jangan Jumat. Jumat khusus untuk akhirat. Jumat khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan satu hari ini bisa menjadi tebusan, menggantikan hari-hari yang lain, insya Allah. Berikutnya, adabus siyami. Hah? Oh iya, habisin ya. Sampai bab siam terakhir, nanti masuk bagian yang kedua tentang maksiat. Jadi bagian pertama ini tentang taat, bagian kedua tentang maksiat. Kita habiskan tentang taat sampai bab puasa. Setelah itu besok kita mulai bab maksiat, insya Allah sampai khatam. Adabus siyam, adab-adab puasa. La yanbaghi an taqtasiru ala siyami Ramadhan, fatatrukat tijarata bin nawafil wa qasfid darajatil aliyati fil faradisi, fatatahassara idza nazarta ila as-saimina kama tanzuru ila al-kawkabid durri wa hum fi ala'id dijin. Tidak sepantasnya kamu orang Islam membatasi diri hanya puasa Ramadan saja. Kalau begitu, kalau puasanya Ramadan doang, berarti kamu meninggalkan berdagang dengan amalan-amalan sunnah dan mengusahakan derajat yang tinggi di Firdaus, di surga. Nanti kau akan menyesal ketika engkau memandang orang-orang yang rajin puasa sunnah, sebagaimana engkau memandang kepada bintang-bintang yang langit yang bergemerlap, bintang-bintang di langit yang gemerlapan, wahum fi ala illiyin, mereka berada di tingkatan yang tinggi. Wal ayyamul fadilatul lati syahidatil akhbaru bi syarafiha wa jazirit thawabi fi siyamiha yaum arafata wa yaum asyura wal ashrul awwalu min dzilhijjati wal ashrul awwalu minal muharrami wa rajabun wa sya'ban. Hari-hari yang memiliki fadilah yang datang kabar hadis-hadis menyebutkan kemuliaannya untuk berpuasa dan pahalanya yang banyak, yaitu hari Arafah tanggal 10 tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, dan hari Asyura tanggal 10 Muharram, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Muharram, dan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ini hari-hari yang banyak pahalanya kalau kita puasain. Wa shaumul ashhuril hurumi minal fadaili, dan puasa-puasa yang dikerjakan di bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan 4 bulan. Wahia Zulqa'dati wa Zulhijjati wal Muharramu wa Rajabun wahidun fardun wa thalathatun sardun wa hadza fis sanati. Bulan-bulan haram adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, 1 sendirian yaitu Rajab, 3 berturut-turut. Dan ini dalam 1 tahun. Wa amma fi syahri fa awwaluhu wa awsatuhu wa akhiruhu. Adapun dalam 1 bulan, puasa sunnah itu ada puasa sunnah awal bulan, tengah bulan, dan akhir bulan. Namanya ayyamus sud dengan ayyamul bid. Wal ayyamul bidu wa huwa tsalitsa asyara wal rabi'a asyara wal khamisa asyara. Hari-hari putih atau ayyamul bid, hari-hari putih. Hari putih disebut hari putih karena hari itu sedang terjadi bulan purnama, jadi terang. Disebut putih tanggal 13, 14, dan 15. Wa amma fil usbu'i fal itsnainu wal khamisu wal jum'atu. Adapun dalam 1 minggu, hari Senin, Kamis, dan Jumat itu hari yang bagus buat puasa. Fakaffir dzunubal usbu'i biyaumil itsnaini wal khamisi wal jum'ati, maka hapuskanlah, bakarlah dosa-dosa seminggu dengan puasa hari Senin, Kamis, dan Jumat. Fakaffir dzunubasy syahri bil yaumil awwali minasyahri wal yaumil awsati wal yaumil akhiri wal ayyamil bid. Dan hapuslah dosa-dosa 1 bulan dengan hari pertama setiap bulan, hari pertengahan setiap bulan, hari akhir setiap bulan, dan hari-hari putih tadi. Wa kaffir dzunubas sanati bi siyami hadhil ayyami wal ashhuri
wal ashhuril madkurah. Dan hapuskanlah dosa-dosa setahun dengan puasa hari-hari ini dan bulan-bulan yang disebutkan tadi. Wala tazunnanna idza sumta anna shaumahu wa tarkut ta'ami wa syarabi wal wiqa'i. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Am min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash." Jangan kau kira puasa itu hanyalah menahan lapar, menahan makan, minum dan jima saja. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan haus saja. Bal tamamu siyami bi kaffil jawarihi kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Fayambagi an tahfadhal aina 'anil nadhari ilal makarihi wal lisana 'anil nutqi bima la ya'nika wal udhuna 'anil istima'i ila ma harramahullahu 'azza wa jal. Fa innal mustami'a syarikul qaili wa huwa ahadul muktabaini. Bahkan kesempurnaan puasa itu adalah dengan menahan anggota badanmu semuanya dari apa yang Allah benci. Sepatutnya kau jaga pandangan matamu dari memandang kepada apa yang Allah benci. Kau jaga lisanmu dari mengucapkan apa yang Allah tidak kehendaki. Dan kau jaga telingamu dari mendengar kepada apa yang Allah haramkan. Sesungguhnya orang yang mendengar itu sekutu bagi orang yang berkata, dan dia itu salah satu orang yang bergibah. Ya. Wa kadzalika takuffu jami'al jawarihi kama takufful batna wal farja. Begitu juga engkau jaga seluruh anggota badan sebagaimana engkau jaga perut dan kemaluan. Fa fil khabari khamsun yufattirna shaima al-kadzibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadzibatu wan nadharu bi syahwatin. Dalam hadis dikatakan ada 5 yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa maknanya membatalkan pahala puasa. 0, habis. Yang pertama adalah al-kadzib, dusta, bohong. Wal ghibah, ngomongin orang. Wan namimah, ngadu domba. Wal yaminul kadzibatu, sumpah palsu. Wan nadharu bi syahwatin, memandang dengan syahwat. Wal iyadu billah. Capek kita puasa tapi 0 di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena hal-hal seperti ini. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yajhal fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu adalah benteng. Apabila kamu berpuasa, maka janganlah berkata-kata keji, jangan berbuat bodoh, sesungguhnya jika ada seseorang yang ngajak engkau berperang, mencaci maki engkau, maka katakanlah inni shaimun, aku sedang berpuasa. Tsumma ijtahid an tuftira ala ta'amin halal. Kemudian berupayalah bahwa engkau berbuka puasa dengan makanan yang halal. Wala tastakthir, jangan banyak-banyak. Fatazida ala ma ta'kuluhu kullalailatin, sampai-sampai lebih dari apa yang kau makan setiap malam. Ya. Fala farqa idza taufaita ma ta'tadahu an ta'kulahu dab'atan wahidatan aw dab'ataini. Maka tidak ada perbedaan ketika engkau penuhkan apa yang kau biasakan di hari-hari yang enggak puasa, sama kita makan sekaligus. Jadi jangan sampai puasa kita begitu buka itu sama kadarnya seperti kita makan 3 kali sehari. Jangan, ya. Wa innamal maqsudu qasdu syahwatika wa du'fu quwwatika litaqwa biha ala taqwa. Sesungguhnya maksud dari puasa adalah memecahkan syahwat, melemahkan kekuatanmu supaya engkau kuat dengan syahwat tersebut, alat takwa, mengerjakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza akalta ashiyatan ma tadarakta bihi ma fataka dhahwatan fala faidata fi shaumika wa qad taqalta ala ma'idatika wa ma min wi'a'in aghwada ila Allah azza wa jalla min batnin muli'a min halal. Apabila engkau makan di malam hari, apa yang engkau luput makan itu di siang hari. Pagi nggak makan, lalu kita malam makan, balas dendam apa yang tadi kita nggak makan di siang hari. Kata Imam Ghazali, fala faidata fi shaumik, nggak ada faedahnya puasa. Bahkan dengan seperti itu, kau membebani lambungmu. Tidaklah dari lambung yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perut yang penuh dengan makanan halal. Padahal halal, tapi kalau penuh Allah nggak suka. Fa idza arafta ma'na shaumi
fastaktir minhu mastata'ta fa innahu asasul ibadati wa miftahul qurubati. Apabila engkau mengetahui makna puasa, perbanyaklah puasa semampumu. Maka puasa adalah fondasi ibadah dan kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau puasa itu biasanya kesadarannya untuk ibadah lebih meningkat dan kesadarannya untuk maksiat lebih eh, kesadarannya untuk menjaga dari maksiat itu lebih tinggi biasanya. Makanya orang yang belum menikah dianjurkan banyak-banyak berpuasa. Kata Nabi, fa innahu lahu wijaun. Puasa akan menjadi benteng buat dia. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i bi'ati dhi'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah tabaraka wa taala, setiap kebaikan diganjar dengan 10 bandingannya sampai 700 kali lipat, melainkan puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang bakal balas puasa itu. Jadi ada orang yang pahala puasanya dibalas sampai ribuan kali lipat, ada orang yang pahala puasanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita nih pahalanya bakal dilipat gandakan sampai ribuan kali lipat atau malah dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana cara kita berpuasa. Kalau puasanya hanya nahan lapar dan haus saja tanpa menahan anggota tubuh daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka puasa kita tidak ada faedah. Wal iyadu billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku berada di tangannya, kata baginda, sungguh aroma mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wewangian misik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan minumnya karena aku, kata Allah, maka puasa itu untukku dan aku balas pahala puasa itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun fa idza dakhaluhu ughliqa. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di surga nanti ada satu pintu namanya pintu ar-rayyan. Tidaklah dimasuki melainkan oleh orang-orang yang rajin puasa. Bukan hanya Ramadan doang, tapi juga puasa-puasa sunnah. Ketika orang yang rajin puasa sudah masuk, pintu itu dikunci. Ini jadi kayak fast track, pintu fast track ya. Fahadzal qadru min syarhi ta'ati yakfika fi bidayatil hidayah. Kata Imam Al-Ghazali, kadar ini penjelasan tentang taat kita kepada Allah cukup sebagai permulaan hidayah. Fa ini tajta ila zakati awil haji aw ila mazidin fi syarhi salati was siyam fatlubhu mimma awradnahu fi kitab Ihya Ulumuddin tajidhu insyaallah taala. Kalau engkau butuh, engkau perlu kepada pembahasan zakat, pembahasan haji, dan kepada tambahan penjelasan tentang sholat atau puasa, bacalah dari apa yang aku datangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Al-Ghazali. Insyaallah kau akan dapati di sana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu bagian dari permulaan hidayah, yaitu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bagian yang kedua, permulaan hidayah adalah menahan diri daripada maksiat. Insyaallah kita baca besok di pertemuan terakhir sampai khatam insyaallah. Mudah-mudahan masih semangat. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan buat kita semua. Dan Allah berikan juga kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wal kutrin tadzakar. اللهم وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.